Langkah-langkah konkret mencapai kebebasan finansial, strategi bertahap menuju kemandirian ekonomi. Kebebasan finansial adalah kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan pasif yang cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa harus bekerja secara aktif. Dengan kata lain, individu dapat memilih untuk bekerja bukan karena harus, tetapi karena ingin. Mencapai kondisi ini tidaklah mudah dan tidak terjadi dalam semalam. Diperlukan perencanaan yang matang, disiplin tinggi, dan waktu yang konsisten. Berikut ini adalah uraian langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh oleh siapapun yang ingin meraih kebebasan finansial secara sistematis dan realistis. 1. Menentukan tujuan dan definisi kebebasan finansial. Langkah pertama adalah mendefinisikan apa arti kebebasan finansial bagi diri sendiri. Bagi sebagian orang, bebas finansial berarti pensiun dini. Bagi yang lain, ini berarti memiliki cukup aset untuk hidup nyaman dan mengejar passion. Dengan memiliki definisi yang jelas, seseorang dapat menentukan target nominal yang ingin dicapai serta waktu pencapaiannya. Misalnya, jika seseorang membutuhkan 15 juta rupiah per bulan untuk hidup nyaman, maka ia perlu membangun aset yang menghasilkan jumlah tersebut secara pasif setiap bulan. 2. Membuat anggaran dan mengelola arus kas. Setelah tujuan ditentukan, penting untuk menyusun anggaran pribadi. Anggaran ini mencakup penghasilan, pengeluaran tetap dan variabel, serta target tabungan dan investasi. Prinsip utama dalam tahap ini adalah membelanjakan lebih sedikit dari yang dihasilkan. Prinsip pay yourself first harus diterapkan, yaitu menyisihkan minimal 20% dari penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan sebelum membelanjakan sisanya. 3. Menghapus utang konsumtif dan menghindari gaya hidup inflasi. Utang konsumtif seperti cicilan, kartu kredit atau pinjaman konsumsi berbunga tinggi merupakan hambatan utama dalam membangun kekayaan. Maka, prioritas harus diberikan untuk melunasi utang-utang tersebut. Selain itu, gaya hidup inflasi yaitu peningkatan pengeluaran seiring peningkatan penghasilan harus dikendalikan. Banyak individu mengalami peningkatan pendapatan, tetapi tidak bertambah kaya karena semua kenaikan digunakan untuk meningkatkan gaya hidupnya. 4. Membangun dana darurat dan asuransi. Sebelum mulai berinvestasi, seseorang harus memiliki dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran rutin. Dana ini berguna untuk mengatasi kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis mendadak. Selain itu, asuransi kesehatan dan jiwa juga sangat penting sebagai perlindungan finansial terhadap risiko besar. 5. Berinvestasi secara konsisten dan cerdas. Investasi adalah kunci dari pertumbuhan kekayaan. Dengan berinvestasi secara teratur dalam instrumen yang sesuai profil risiko seperti reksadana, saham, properti, emas, atau obligasi, seseorang dapat membangun pendapatan pasif dari hasil investasi tersebut. Diversifikasi aset sangat penting untuk mengurangi risiko. Di tahap ini, penting untuk memahami konsep compound interest atau bunga berbunga yang membuat investasi tumbuh secara eksponensial dalam jangka panjang. 6. Meningkatkan sumber penghasilan. Ketergantungan pada satu sumber penghasilan adalah risiko besar. Oleh karena itu, seseorang disarankan membangun multiple streams of income, misalnya dari bisnis sampingan, royalti karya, properti sewa, atau portofolio saham dividen. Pengembangan keterampilan juga penting untuk meningkatkan nilai jual di pasar tenaga kerja atau sebagai wirausahawan. 7. Monitoring dan evaluasi berkala. Perjalanan menuju kebebasan finansial memerlukan pengawasan berkala. Setiap bulan atau kuartal, seseorang perlu mengevaluasi apakah pengeluarannya masih sesuai anggaran, apakah investasinya berkembang sesuai target, dan apakah ada kebocoran finansial yang harus diperbaiki. Evaluasi ini juga membantu menyesuaikan strategi dengan perubahan kondisi hidup atau ekonomi. 8. Membangun mindset dan edukasi keuangan berkelanjutan. Kebebasan finansial bukan hanya soal angka, tapi juga pola pikir. Dibutuhkan kesabaran, pengendalian diri,
dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dari buku keuangan, mengikuti seminar, atau berdiskusi dengan perencana keuangan. Edukasi yang berkelanjutan akan membantu menghindari kesalahan fatal dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Kesimpulan, mencapai kebebasan finansial bukanlah utopia, melainkan hasil dari rangkaian langkah sistematis yang dilandasi kesadaran, disiplin, dan pengetahuan. Dengan mengikuti 8 langkah di atas secara konsisten, siapapun, termasuk mahasiswa dan dosen sekalipun, dapat mulai menapaki jalan menuju kemerdekaan finansial yang sejati. Kunci utama adalah memulai lebih awal, berkomitmen dalam jangka panjang, dan tidak terjebak dalam godaan konsumtif sesaat. Sebab, sebagaimana disampaikan Warren Buffett, "Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago."